Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1079 benar-benar menjadi chapter yang penuh dengan kejutan. Bagaimana tidak, menurut Redon, chapter kali ini akan banyak memberikan informasi baru yang berkaitan dengan pertempuran yang terjadi di luar Pulau Egghead, yang mana ini bisa menjadi sebuah petunjuk akan seperti apa alur cerita One Piece ke depannya. Ya, salah satunya adalah hasil pertarungan antara kelompok bajak laut rambut merah melawan kelompok bajak laut Kid. Nah, tentu saja ini menjadi sebuah momen yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Dan kali ini Oda Sensei benar-benar menunjukkan taring dari kelompok bajak laut rambut merah yang berhasil memenangkan pertempuran di Pulau Elbaf. Itu artinya kelompok bajak laut Kid yang dipimpin oleh Eustace Kapten Kid benar-benar harus mengubur mimpi mereka untuk mendapatkan harta karun One Piece. Lalu sampai di sini langkah apa yang akan diambil oleh kelompok bajak laut rambut merah setelah mendapatkan 2 salinan rod poneglyph dari kelompok bajak laut Kid? Karena seperti yang sudah Mimin jelaskan di beberapa video sebelumnya, bajak laut rambut merah ini diyakini kuat memiliki 1 rod poneglyph yang ada di Pulau Elbaf. Itu artinya saat ini kelompok bajak laut rambut merah hanya tinggal mencari 1 salinan rod poneglyph yang ada di Pulau Zu. Selain itu, menurut Redon, hal yang tak kalah menarik lainnya adalah diperlihatkannya kembali kelompok bajak laut Kurohige yang sudah tiba di dekat perairan Pulau Egghead. Lalu apa yang sebenarnya direncanakan oleh kelompok bajak laut Kurohige untuk datang ke Pulau Egghead? Apakah mereka akan memanfaatkan momen ini untuk merebut salinan rod poneglyph yang dimiliki oleh kelompok bajak laut topi jerami? Atau ada hal lainnya yang jauh lebih penting dari sebuah salinan rod poneglyph? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1079 kali ini mendapatkan judul Akagami no Sang Pirate. Nah, dilihat dari judul chapternya saja sudah sangat jelas ya bosku. Chapter kali ini akan berfokus pada pertarungan kelompok bajak laut rambut merah melawan kelompok bajak laut Kid. Selain itu di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah cover request dari salah satu fan One Piece. Namun belum diketahui pasti apa isi dari cover request kali ini. Tetapi yang jelas ini menandakan jika kisah petualangan keluarga Jirma Double Six sudah berakhir di volume ke-33 atau lebih tepatnya di chapter 1078 kemarin. Lalu kemudian masuk pada inti cerita. Poin pertama yang akan kita dapatkan pada bocoran spoiler kali ini adalah diperlihatkannya Vegapunk Yogg dan Vegapunk Stella yang sedang membicarakan sesuatu hal yang mana ini berkaitan dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Vegapunk Yogg. Nah, ternyata alasan kenapa Vegapunk Yogg memerintahkan semua Serapim untuk menyerang semua orang yang ada di Pulau Egghead, kecuali Dr. Vegapunk yang asli, karena dirinya merasa bahwa pihak pemerintah dunia telah mengkhianatinya. Itu sebabnya kenapa para Serapim ini juga menyerang para agensi B-Zero, yaitu Rob Lucci dan Kaku. Kemudian poin yang kedua, kita pun diperlihatkan kapal bajak laut Kurohige yang sudah tiba di dekat perairan Pulau Egghead. Namun sayangnya belum ada informasi lebih jelas siapa sebenarnya kru inti dari kelompok bajak laut Kurohige yang diperintahkan oleh Kurohige untuk datang ke Pulau Egghead. Tetapi satu hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah Kurohige menganggap kelompok bajak laut hati bukanlah sebuah ancaman, karena di chapter kali ini kita bisa melihat sendiri Kurohige justru mengirimkan sebagian krunya untuk terlibat dalam konflik yang akan segera terjadi di Pulau Egghead. Artinya bukan kelompok bajak laut Kurohige namanya jika mereka tidak memanfaatkan hal sekecil apapun demi sebuah keuntungan bagi kelompok bajak lautnya. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah apa yang sebenarnya diincar oleh kelompok bajak laut Kurohige? Apakah kelompok bajak laut Kurohige akan merebut salinan rod poneglyph milik kelompok bajak laut topi jerami? Atau justru ada hal lainnya yang jauh lebih penting dari sebuah salinan rod poneglyph? Menurut Mimin, jawabannya sudah sangat jelas. Salinan rod poneglyph adalah hal yang paling masuk akal untuk memancing pergerakan dari kelompok bajak laut Kurohige.
Karena sudah sangat jelas, kekalahan kelompok bajak laut Kid menjadi sebuah indikasi jika kelompok bajak laut Kurohige pun akan memenangkan pertempurannya melawan kelompok bajak laut Hati. Dan hal ini pun seolah menjadi sebuah momen pertemuan yang sengaja Oda Sensei ciptakan untuk mengeliminasi kelompok bajak laut generasi terburuk. Dengan kata lain, hanya tinggal masalah waktu saja bagi para kaisar lautan atau Yonko untuk saling bertemu dan memperebutkan salinan Road Poneglyph. Perlu diingat, kedatangan kelompok bajak laut Kurohige ke Pulau Egghead menjadi sebuah bukti nyata jika kelompok bajak laut Kurohige bukanlah kelompok bajak laut bodoh yang asal melakukan sebuah pergerakan. Lalu kemudian di sisi lain, poin terakhir yang cukup mengejutkan bagi para fan One Piece adalah berita kekalahan kelompok bajak laut Kid oleh kelompok bajak laut rambut merah dengan waktu yang sangat singkat. Ya, Akagami no Seng mengakhiri perlawanan Kid dengan menggunakan teknik Kamusari seperti yang digunakan oleh Roger saat berhadapan dengan Oden. Wah, tentunya ini menjadi sebuah bukti nyata betapa hebatnya kekuatan Akagami no Seng sebagai seorang kaisar lautan. Dan hal ini pun seolah membuktikan pepatah yang mengatakan buah tak jatuh dari jauh pohonnya. Sementara itu, kita pun diperlihatkan sebuah momen yang cukup epik di mana Brogy dan Dory berhasil menghancurkan kapal Victorian Pang, kapal utama milik kelompok bajak laut Kid. Nah, tentu saja dengan kaptennya yang sudah kalah dan kapal inti mereka juga hancur, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kelompok bajak laut Kid harus menyerahkan dua salinan Road Poneglyph yang mereka miliki kepada kelompok bajak laut rambut merah. Dan chapter pun kemudian ditutup oleh sang narator dengan kalimat sadisnya yang mengatakan kelompok bajak laut Kid yang dipimpin oleh Ustaz Kapten Kid sudah dikalahkan oleh kelompok Akagami no Seng Pirate dan impian mereka untuk menjadi raja bajak laut pun harus berakhir di sini. Wah, tentunya ini menjadi chapter yang sangat menarik. Dan hal ini pun semakin membuktikan apa yang pernah Mimin sampaikan sebelumnya. Jika semua Yonko pada dasarnya ingin menjadi penguasa tunggal di lautan, tidak peduli dengan cara apapun mereka menjadi penguasa tunggal di lautan, karena yang namanya sebuah pertempuran, tidak ada yang namanya curang. Dan saat ini, hanya tinggal masalah waktu saja bagi para Yonko untuk saling bertemu dan memperebutkan salinan Road Poneglyph. Next, mungkin akan Mimin analisa mengenai langkah apa yang akan dilakukan oleh para Yonko demi mencapai tujuan mereka masing-masing di pembahasan berikutnya ya bosku. Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1079. Jika ada tambahan lagi, akan Mimin update di video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.